Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurlena Agustina, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115711. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih dapat berkumpul di kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan ketua kelas maju. Let's pray together, start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mau absen yang tidak hadir hari ini siapa? Kailan. Dua orang yang nggak masuk ya? Ya. Sakit atau izin? Kita doakan teman kita yang sakit akan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang pendidikan agama Islam. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Rukun Islam. Rukun Islam atau rukun iman? Iman. Rukun Iman. Apa artinya rukun iman? Siapa yang mau angkat tangannya? Apa artinya ya? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Yang ketiga iman kepada
Baik, kita lanjut ya. Sebelum kita masukin materi, Aduh, perutku sakit. Aku mau bilang dulu ya, agak kuat nih. Yuk, kita santai bersama-sama ya, teman-teman. Yuk, ini yang berikutnya. Oke, mana? Jos pokoknya. Tetap, tetap. Diam dong. Ayo, siapa lagi yang belum? Ya, saya belum. Kamu belum? Riki dan lu. Ayo, kita kembalikan. Yes, yes. ini contoh perilaku yang buruk ya. Kira-kira ketika kalian mencopet, tandanya kita tidak berperilaku jujur. Padahal salah satu sifat Rasul itu sidik, yang artinya jujur. Siapa yang masih suka mencopet? Ada nggak? Kan kita sudah belajar berjemaah, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari qada dan qadar. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Percaya kalau ada malaikat yang mencatat amal baik buruk manusia. Percaya? Percaya banget. Tandanya kalau kita diam-diam mencontek tanpa orang tahu, itu udah ditulis belum sama malaikat? Sudah, jauh sebelum seperti yang di video ini. Pak gurunya sampai tahu. Kirain sih yang tadi belum ngerjain, ternyata dia sudah mengumpulkan, bahkan sudah di lebih dulu daripada teman-temannya yang lain. Dan alhasil yang lain dia mencontek sama temannya catur, dan dia itu orang yang paling tidak mampu di kelas. Itu akibat tidak percaya di padahal Rasulullah mengajar kita selalu berbuat jujur. Paham? Nah, itu satu sifat Rasul. Ada lagi sifat Rasul, masih ada 3 sifat Rasul itu semuanya ada. Ini materi yang kemarin sudah kita bahas ya, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul atau Nabi artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan atau contoh bagi manusia. Nah, sifat wajib Rasul. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ada bisa lihat artinya ya? Nah, lawan kata dari sifat wajib yaitu sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu berarti sifat yang harus ada pada diri Nabi ataupun Rasul. Kenapa harus ada? Karena Nabi dan Rasul tadi itu apa? Dia adalah suri tauladannya umat manusia. Makanya kalau dia Rasul pasti dia mampu untuk menjadi suri tauladan yang baik. Sekarang lawan katanya, sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama apa? Izin. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kalian bisa lihat artinya. Materi lagi, bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok isinya ada yang 6, ada yang 7 ya. Di sini kelompok 1, silakan kalian buat poster tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian ini kelompok 2 memberikan contoh keteladanan dari masing-masing sifat wajib bagi Rasul. Kelompok 3 tentang menjelaskan makna atau hikmah meneladani sifat wajib bagi Rasul. Dan kelompok 4 dampak buruk jika kita tidak meneladani sifat wajib bagi Rasul.
rapor, ya kan? Sekarang silakan keluarkan rapornya dan kalian cari materi mengenai yang ada di PowerPoint slide berikut ini. Kalian jabarkan. Silakan cari materi tersebut dari buku paket ataupun dari tayangan PPT yang sudah kita perhatikan. Silakan. Ya sudah ya, silakan kelompok satu yang ada semuanya. Kami akan mempresentasikan sifat usaha. Ya kelompok dua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang masuk berpikir dan belajar akan tidak percaya pada hoax dan situs berdoa. Ya dari kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya itu tadi semuanya sudah berani untuk mempresentasikan atau menyampaikan pendapat-pendapat kita semua. Tadi kita semua sudah menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil presentasi, dan sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul itu jumlahnya ada 4. Yang pertama ada sifat sidik. Sidik artinya apa? Benar atau jujur. Yang kedua, amanah yang mana? Dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah yang artinya cerdas. Nah, sifat-sifat itu tadi harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau kita meneladani sifat sidik, tandanya kita harus selalu berperilaku jujur. Boleh nggak berbohong? Kalau kita berbohong, tandanya kita tidak beriman kepada Rasul. Ingat rukun Islam tadi jumlahnya ada 6. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, tandanya kita tidak beriman kepada Rasul. Terus yang kedua, amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Coba kalau kita tidak amanah. Ketika misalkan Bu Guru nyuruh Arno, tolong sampaikan buku ini ke Bu Hesti, tapi Arno nggak disampaikan, bukunya malah disimpan. Kira-kira untuk yang akan datang Bu Guru percaya lagi nggak? Tidak akan percaya. Makanya kalau orang yang suka tidak memberikan amanah, dia tidak mudah dipercaya sama orang lain. Kemudian yang ketiga ada tabligh, artinya menyampaikan. Menyampaikan itu apa? Banyak. Misalkan kalian menyampaikan suatu ilmu kepada teman kalian yang tidak paham. Jadi kalau kita pintar, merasa kita bisa, jangan pelit-pelit sama teman. Apapun ilmu yang kalian miliki,